pemirsa, saya Agustina Kurniawati. Hari ini kita akan membahas tentang generasi yang sedang naik daun dan memiliki peran yang sangat penting dalam masa depan bangsa kita. Generasi Z. Dengan segala inovasi dan semangatnya, siap membawa Indonesia menuju keemasan di tahun 2045. Bersama narasumber yang kompeten, kita akan mengupas tuntas bagaimana generasi Z dapat berkontribusi dalam dunia pendidikan dan membentuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Pada kesempatan ini, kita akan berdiskusi bersama dengan salah satu mahasiswa yang berprestasi. Beliau terpilih menjadi Duta Genre Surakarta periode tahun 2024-2025, juara influencer. Mari kita sambut narasumber kita, Asmanggala Habibi. Langsung duduk. Ya, duduk. Oke, sebelumnya kenalin ya Kak, nama aku Asmanggala Habibi. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Slamet Riyadi Surakarta di Prodi Ilmu Komunikasi, dan alhamdulillahnya tahun ini diamanahkan menjadi Duta Genre Surakarta juara influencer. Wow, keren sekali ya narasumber kita kali ini. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan, peran Gen Z dalam dunia pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya Gen Z tumbuh di era teknologi informasi yang cepat. Generasi Z ini memiliki potensi besar untuk membantu negara kita mencapai target sebagai negara maju pada tahun 2045. Nah, menurut Mas Angga, kenapa sih peran Gen Z dalam pendidikan untuk Indonesia Emas 2045 penting banget buat kita bahas sekarang? Kalau dari saya pribadi, sesuai judul pada tema kali ini kan membahas Indonesia Emas 2045. Kenapa penting banget? Karena kita ingat tahun ini udah 2024, berapa tahun lagi berarti? 21 tahun lagi menuju Indonesia Emas 2045. Sedangkan tiap segi sebagai dari beberapa aspek, semisal kita butuh aspek di ekonomi, kita baru mengatasi itu setelah 5 tahun. Ibaratkan ada 4 aspek yang perlu kita tangani, berarti udah 20 tahun pas. Nah, untuk menangani ini belum tentu semuanya bisa dikatakan konkret dalam hal sudah berhasil di atas 50% kan Kak? Iya. Jadi kalau nggak kita pikirin, nggak kita bahas dari sekarang gimana kemajuan dan mau gimana cara kita menghadapi untuk Indonesia Emas 2045 nantinya, kan sayang rasanya kalau nggak kita persiapkan sejak dini. Terus apa sih tantangan terbesar yang Kak Angga lihat dalam akses pendidikan di Indonesia ini? Tantangan terbesar ya, kalau tantangan terbesar itu kalau di kota-kota besar mungkin tuh hanya sebagai mungkin dari segi ekonominya aja. Tapi kalau emang di daerah terpencil itu emang ada beberapa daerah itu kita beberapa aspek yang kita butuhkan. Jadi kita terhambat dari mulai fasilitas, kemudian biaya, kemudian juga yang terakhir ada tenaga pendidik. Nah, biasanya kalau memang duanya ini tidak bisa diatasi, satu-satunya dengan cara adanya program PPG yang diciptakan untuk memberikan kualitas hard skill maupun soft skill kepada tenaga pengajar itu untuk lebih baik. Jadi mau nggak mau, teman-teman guru yang telah melewati PPG dan keterima itu mereka mampu menyalurkan ataupun mampu memberikan pengajaran yang lebih baik kepada teman-teman yang pendidikannya di tempat terpencil. Oke, selanjutnya menurut Kak Angga sendiri kualitas pendidikan di daerah terpencil itu kayak gimana? Kualitas ya, dari kalau segi kualitas itu kita nggak bisa bilang semuanya bagus, tapi nggak bisa kita bilang semuanya jelek. Itu tergantung memang dari segi dari pengajar. Ini contoh dari tempat terpencil, itu ada guru, semisal nih, apa-apa di-upload ke sosmed. Jadi di-upload ke sosmed itu mancing kepada viewer ataupun netizen yang nantinya punya spekulasi ataupun saran-saran gimana cara mendidik itu yang baik. Semisal contoh kecilnya aja, ini pasti kita ngerasain, tapi hal ini diupload sama seorang guru yang mengajar di daerah terpencil. Semisalnya kita ini pas mau jam pulang itu dikasih pertanyaan untuk ngejawab. Jadi yang ngejawab duluan itu boleh pulang. Itu contoh kecilnya.
Kenapa demikian harus diupload? Karena dari situ kita tahu gimana sih nanti teman-teman itu memberikan saran yang bisa kita aplikasikan untuk anak-anak yang nantinya akan melewati masa tersebut. Oke. Jadi menurut Kak Angga juga apa yang bikin kurikulum kita jadi ketinggalan? Yang membuat kita kurikulumnya itu menjadi ketinggalan. Yang pertama yang tidak bisa kita pungkiri itu adalah niat dari siswa, niat dari generasi tersebut. Kalau nggak diimbangin dengan niatnya, mungkin susah mau berkembang ataupun dapat dikatakan menggali potensi yang lebih baik, itu susah. Dan untuk yang lain semisal yang menghambat itu dari ada beberapa oknum yang mungkin ya yang tidak bisa kita sebutkan siapa itu, karena itu bentuknya beberapa oknum. Dari beberapa oknum ini semisal hanya mengajar sebagai bentuk oh ya udah formalitas, aku udah ngajar di sini, jadi ya udah tugas aku nggak terlalu nggak terlalu aku harus gali lagi, yang penting aku udah memenuhi tugas sebagai guru gitu aja. Jadi dalam hal tersebut ada dua peran. Yang pertama peran dari siswa atau teman-teman pendidik, kemudian yang kedua ada dari guru. Nah, dari guru ini kalau nggak diimbangin dengan inovasi-inovasi ataupun bentuk mengajar dan metode belajar yang seru, apalagi teman-teman Gen Z ini kan banyak sekali menggunakan literasi digital. Jadi kalau nggak kita manfaatin seperti YouTube, podcast, itu susah rasanya buat teman-teman Gen Z itu buat ngikutin materi yang nanti disampaikan oleh guru. Kalau cuman omongan seperti tanpa ada timbal balik atau tidak ada interaksi dari dua arah, itu nggak harus Gen Z, teman-teman generasi manapun pasti juga bakalan jenuh kalau semisal kita hanya mendengarkan yang dari ucapan dari dosen ataupun dari guru. Nah, mau nggak mau tetap harus ada yang namanya peran dari platform media digital. Jadi harus mendukung dari segala aspek ya, Mas? Ya, dari segala aspek itu harus didukung mereka. Kemudian, bagaimana sih kondisi fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah sekarang ini menurut Kak Angga sendiri? Untuk kondisi fasilitas, mereka itu sebenarnya dibutuhkan ruang. Nah, ini ruangnya untuk mereka mengaplikasikan dan sekaligus mengeksplor. Nah, dalam hal mengaplikasikan ini, mereka itu bebas mau mengaplikasikan dalam bentuk media sosial ataupun dalam bentuk memberanikan diri untuk, terutama yang penting adalah mengekspresikan dulu apa yang mau mereka lakukan. Semisal kalau mereka emang mau belajar tapi dengan sifat yang seperti mendengar di YouTube, melihat YouTube ataupun mendengar siaran di podcast, itu coba kasih ruang, biarin dia, kemudian kita lihat perkembangannya. Apakah itu jauh lebih baik daripada ketika teman-teman itu mendengarkan dari guru langsung. Emang dua hal tersebut harus diaplikasikan, tapi kalau emang nggak diimbangi dengan platform media digital, itu ntar jatuhnya seperti kayak kita nggak bisa menggali jauh lebih luas wawasan yang lainnya. Kita hanya tahu yang dari guru, atau mungkin yang hanya tahu dari ucapan dari teman-teman yang semisal lagi berdiskusi. Jadi mau nggak mau dimaksimalin cara penggunaan platform media digital. Nah, kurangnya fasilitas yang lain itu seperti misalnya guru hanya mengajar tetapi tidak menggunakan PowerPoint yang menarik. Nah, itu bisa mempengaruhi. Jadi ada dari pengajaran dari saya itu mendapatkan di Duta Genre itu metode belajar yaitu menggunakan sticky note. Nah, dalam sticky note itu dia itu berusaha mencocokkan mana yang hal konkret dengan hal yang konkret. Jadi dalam metode tersebut bisa kita buat metode belajar sambil bermain. Jadi mau nggak mau teman-teman itu, oh udah ini pasti fun. Apalagi kalau ditambah dengan ada hadiahnya. Pasti walaupun emang nggak semuanya kita bisa katakan, oh semuanya excited, tapi setidaknya dari situ kita telah bantu numbuhin gimana sih excitednya teman-teman.
biar nggak bosan juga ya? Iya benar, biar nggak bosan. Oke, selanjutnya gimana Gen Z memanfaatkan teknologi untuk belajar? Gen Z memanfaatkan teknologi untuk belajar. Seperti yang saya bilang tadi, platform-platform media sosial ataupun mereka memanfaatkan literasi dari berbagai media itu sangat penting. Karena apa? Karena dengan demikian banyak sekali informasi yang dapat kita raih. Seperti kita bisa belajar melalui YouTube atau dari podcast atau dari semisal dari seminar yang dalam bentuk online, itu kita bisa banget karena dengan demikian itu banyak sekali hal-hal tersebut. Karena apa? Karena untuk mendorong era Gen Z ini menjadi lebih baik karena mereka hidup berdampingan dengan yang namanya era digital. Jadi kalau kita nggak memaksimalin teknologi atau kita acuh tak acuh kepada kemajuan teknologi itu, menurut saya mereka yang nggak mau berkembang. Nggak mau berkembang itu dalam artian dia maunya stuck, cuman kalau contohnya di anak mahasiswa, dia cuma datang kuliah pulang. Itu pun datang kuliah kalau kuliahnya ya udah kuliah yang cuman ketemu dosen, mereka di depan itu entah memperhatikan atau enggak, itu kan belum tentu memperhatikan sepenuhnya ya. Jadi otomatis harus diimbangi dengan yang namanya platform media teknologi tersebut. Teknologi yang menunjang mereka menggali potensinya agar lebih maksimal. Oke. Lalu gimana Gen Z berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial di kalangan teman-temannya? Gimana? Gimana Gen Z berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial di kalangan teman-temannya? Kesadaran sosial. Oke, dalam hal ini mereka itu dengan memanfaatkan media sosial nih, mereka kadang tuh buat seru-seruan event yang nantinya event tersebut tuh kayak semisal mereka tuh diskusi tapi melaluinya live bareng. Nah, jadi dengan live bareng itu mereka otomatis ketambahan teman-teman pendengar yang nantinya pendengar tersebut mereka bisa komen sekian-sekian, entar teman-teman yang nge-live itu bisa ngejawab dari pertanyaan tersebut. Jadi kita itu diskusi sambil belajar sekaligus sambil teman-teman yang di media sosial yang memperhatikan kita itu tahu apa yang kita diskusikan dan nanti kesimpulannya itu seperti apa. Nah, kesadaran sosial yang lain itu seperti kita memanfaatkan era digital ini ya. Era digital ini mereka tuh kadang buat konten-konten edukasi yang menggunakan kadang tuh ada yang menggunakan leluconannya, kemudian juga ada kayak seperti konten mereka iseng-iseng buat podcast ya, walaupun dalam hal itu mereka masih banyak guyonnya atau masih banyak bercandanya, tapi dalam hal ini yang perlu kita apresiasi itu mereka udah mau bergerak duluan. Oke, menurut Kak Angga sendiri kenapa sih penting banget buat Gen Z kolaborasi dengan generasi sebelumnya? Kenapa Gen Z harus kolaborasi dengan generasi sebelumnya? Hal terutama yang nggak bisa kita lewatkan adalah agar tidak melupakan budaya atau harta dari kekayaan budaya yang kita punya. Jadi seiring berjalannya waktu, budaya tersebut bukan luntur, tetapi makin dikreasikan. Nah, dikreasikan tersebut mau nggak mau harus dikolaborasikan nih dengan teman-teman Gen Z. Nah, semisal nih ada dari teman-teman Gen Z itu dia mencoba membuat konten berkaitan dengan kemungkinan budaya ataupun lingkungan ataupun alam-alam sekitar yang ada di Indonesia. Itu mereka menggunakan narasumber tetapi dari generasi yang sebelumnya. Jadi mereka itu menggali informasi yang benar-benar mereka tahu dan bagaimana cara mereka tidak hanya melestarikan tetapi mereka juga menginovasikan. Semisal dari berbagai tarian daerah. Dari tarian daerah itu diseling beberapa menit itu mereka campurin dengan teman-teman yang gerakan dance modern. Terus juga ada dari minat bakat mereka yang tentang seperti
lagu-lagu nih, misalnya lagu-lagu yang ada yang di mash up. Nah itu kan bukti kalau kolaborasi itu penting ya buat menjaga budaya, dan juga itu nantinya melatih kreativitas dari teman-teman Gen Z yang berkolaborasi. Oke. Bentar ya. Nah, selanjutnya gimana cara kita bisa bangun komunikasi yang lebih baik antar generasi? Bagaimana cara membangun komunikasi yang lebih baik antar generasi? Nah, jadi dalam menjalin komunikasi yang lebih baik itu nih dari zaman sebelum generasi Z, mereka mengalami hal-hal yang setidaknya dari luar era digital. Otomatis diperlukan dong, karena dengan pengalamannya, survivornya, mereka itu udah ngerasain duluan gimana terjun di lapangan. Beda dengan generasi Z. Nih, semisal generasi Z mampu mengaplikasikan berbagai alat teknologi digital itu dengan mahir. Nah, otomatis dengan hal ini mampu dikolaborasikan yang nantinya itu bisa menjalin komunikasi yang lebih baik antar generasi. Jadi, semisal nih, mereka yang berperan tapi dalam hal yang menyebarluaskan dan mempublikasikan itu kita kasih kepada teman-teman dari Gen Z. Karena apa? Karena dengan demikian mereka itu mau nggak mau yang harus kita akuin adalah mereka lebih mahir dalam era digital. Gitu. Penting ya, jadi kolaborasi antar generasi itu, Mas. Penting banget. Oke, keterampilan apa yang harus dimiliki Gen Z biar siap menghadapi masa depan? Keterampilan dari Gen Z dengan adanya era tersebut, mau nggak mau hard skill yang harus kita gencarkan atau harus kita gali potensinya untuk menjadi bekal mereka sebagai keterampilan yang nantinya, bahwa kita ingat kita juga menghadapi 5.0 sendiri, yaitu udah berubah teknologi dari revolusi menjadi revolusi ke industri juga. Itu mereka harus mau nggak mau harus mengikuti keterampilan tersebut. Mereka boleh banget mengikuti lomba-lomba yang nantinya itu seperti kalau di mahasiswa itu mereka mengikuti yang namanya Pilmapres. Dalam Pilmapres tersebut mereka dikasihkan tema yang nantinya mereka buat nih ide gagasan seperti apa yang mau mereka buat. Kalau di contoh wirausaha, mereka bisa mengikuti yang namanya P2MW. Nah, itu di program wirausaha. Dari program tersebut kan kita mengakui bahwa keterampilan tidak hanya cukup dari hard skill bagaimana mereka melakukan tersebut atau mahir menggunakan media digital, tetapi bagaimana mereka juga menginovasikan berbagai gagasan ide yang nantinya bisa membuat mereka itu membukakan pikirannya semakin lebih luas. Nah, dari lebih luas ini kayak, oh iya ya, teman-teman bisa seperti ini, sampai mereka menciptakan teknologi baru. Semisal dari teman seangkatanku yang di Duta Genre itu, dia menciptakan robot pendeteksi anti stunting. Nah, dari ciptaannya tersebut, dia itu sampai diakui alatnya dari teman-teman di Duta Genre se-Indonesia, itu diakui, tapi dalam hal prosesnya itu dia memang lama. Aku pernah berbicara atau ngobrol santai dengan dia, itu aku tanya siapa aja teman-temannya. Ya banyak, malah ada yang dari kelahiran sebelum 2000, padahal dia masih di SMA kelas 3. Nah, itu dia menciptakan tuh robot tersebut, kolaborasinya itu keren banget. Jadi mereka punya job desk-nya masing-masing yang kemudian mereka aplikasikan. Oh yaudah, nanti jadi hasilnya seperti ini, sampai akhirnya produknya itu ciptaannya itu diakui teman-teman dari
teman-teman generasi berencana atau genre. Oke, terima kasih Kak Angga atas pemaparannya. Sekarang kita break dulu untuk lanjut ke segmen berikutnya. Oke, sampai jumpa di segmen berikutnya teman-teman. Berjumpa lagi bersama kita, Bincang Gen Z. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan teman-teman yang udah bertanya di Instagram nih Kak. Jadi kita memilih 3 pertanyaan aja yang paling menarik. Oke, langsung aja ya Kak. Oh ya. Pertanyaan pertamanya, bagaimana cara kita mendorong generasi Z agar lebih tertarik pada bidang STEM? Nah, bagaimana cara mereka tertarik ya? Bagaimana cara mereka tertarik itu sebenarnya sebelum memasuki yang namanya STEM itu ada yang namanya metode LEAD. Itu untuk menghadapi berbagai tantangan. Karena dengan menghadapi tersebut nantinya mereka udah siap terjun di bidang STEM. Nah, LEAD ini listen, explore, analysis, and do. Nah, mereka melakukan 4 ini untuk menghadapi masalah yang ada di depannya. Jadi mereka itu nggak kebingungan atau ketika kita hadapkan dengan STEM, mereka justru mau menggunakan metode tersebut atau mau tertarik dengan bidang tersebut. Yang kita tahu sendiri kan STEM itu kan Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Nah, semisal nih dari hal-hal yang lebih menarik dan lebih relevan, mereka itu bisa membuat atau mengadakan kompetisi-kompetisi. Jadi seperti yang saya bilang di segmen sebelumnya, ada lomba-lomba ataupun hal-hal yang nantinya mengasah kreativitas teman-teman itu untuk lebih mempelajari yang namanya bidang STEM. Kemudian ada mengundang praktisi mengajar. Nah, praktisi mengajar ini berkaitan dengan tenaga pendidik yang saya bilang tadi. Kalau tenaga pendidik sama-sama berkeinginan untuk berinovasi, teman-teman pendengar ataupun teman-teman yang dididik itu semangat juga buat ngepelajarinya. Dan kemudian seperti mengundang dari tokoh-tokoh terkenal untuk berbagi pengalamannya. Karena dengan ini kan tanpa sadar itu mereka udah berkolaborasi atau menjalin silaturahmi dengan teman-teman dari tokoh industri yang udah melewati hal tersebut. Jadi kan beda generasi ya, otomatis bisa berkolaborasi atau mungkin setidaknya mereka telah ngejalin komunikasi dulu. Oke, terima kasih Mas Angga. Pertanyaan berikutnya, apa peran sekolah dalam memfasilitasi kreativitas dan inovasi generasi Z? Peran sekolah dalam memfasilitasi kreativitas dan inovasi generasi Z. Nah, kalau dibilang peran sekolah, pengennya kan sekolah kan yang sempurna ya. Tapi kan ya kita ingat sendiri nggak bisa seperti dana hibah selalu ada terus, itu kan nggak bisa. Tapi dengan hal ini kita tahu apa sih yang dibutuhkan dari sekolah untuk mendorong inovasi dan kreativitas dari teman-teman. Semisal kita buat laboratorium, kemudian studio, atau ruang kerja bersama, itu kan jadi lebih memanfaatkan fasilitas. Semisal kalau emang nih kita nih di semester 5 ini, kita udah konsentrasi mau ke arah mana. Kita kan punya laboratoriumnya sendiri atau mungkin prakteknya sendiri mau gimana, itu kan kita udah punya ya. Nah, jadi gimana nantinya laboratorium itu, kemudian studio, ataupun ruang kerja bersama, ataupun ruang-ruang yang nantinya mendorong buat teman-teman berkreativitas dan berinovasi, itu lebih mendorong pemikiran mereka agar semakin critical thinking ya bahasanya ya, semakin kritis dan juga mereka berani bereksplorasi. Oke. Pertanyaan terakhir dari penonton, bagaimana kita dapat mengatasi kenampakan digital dalam pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil? Nah, fenomena digital seperti yang saya bilang di awal, kalau orang
yang jelas di hadapannya itu mudah atau mendapatkan media digital, tapi dia nggak mau berkembang, itu menurut saya hal yang aneh. Bahasanya nih, teman-teman dari daerah terpencil itu membutuhkan hal tersebut untuk menunjang potensi mereka. Kemudian juga harus ada kerjasama dari pemerintah, kemudian dari perusahaan teknologi, dan kemudian mengembangkan konten pembelajaran yang punya metode yang berkualitas. Jadi mereka belajar melalui yang namanya konten ataupun media digital untuk penyebaran atau penggalian informasi wawasan mereka melalui literasi media digital. Begitu, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari penonton dan jawaban dari Kak Angga sendiri. Kesimpulan dari 3 pertanyaan tadi, memang peran Gen Z sangat penting dalam dunia pendidikan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian kita akan break sebentar untuk segmen selanjutnya yang nantinya kita akan mendengar closing statement dari Kak Angga sendiri. Kembali lagi di Bincang Gen Z. Di segmen terakhir ini kita akan bertanya apa pesan dan harapan untuk generasi Z dalam dunia pendidikan. Harapan dan pesan ya intinya ya. Nah, kalau harapan tentu lebih baik lagi, lebih baik dalam artian segala aspek ya kalau bisa. Karena kita ingat sendiri bahwa judul kali ini Indonesia Emas 2045, dan harapannya kontribusinya yang lebih tentu diharapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Mulai dari segi pendidikan ya, terutama ya dari teman-teman Gen Z, dan juga dalam memahami hard skill maupun soft skill dengan adanya media digital, teknologi digital, dan kemudian literasi digital. Nah, untuk pesannya buat teman-teman dari Gen Z, hidup itu pilihan, tapi baik tidaknya hidup kalian yang pilih. Dari aku cukup sekian yang bisa aku sampaikan, karena pesan kalau nggak aku sampaikan dengan lancang ataupun dengan tegas, percuma buat teman-teman nantinya nggak bisa memahami dari makna yang aku sampaikan. Oke, nggak terasa ya kita udah di penghujung episode. Terima kasih buat Kak Angga yang sudah sharing pengalaman yang super inspiratif tentang peran Gen Z dalam dunia pendidikan. Jadi, buat kalian semua yang dengerin, ingat ya, kita sebagai Gen Z punya kekuatan untuk bikin perubahan nyata di pendidikan. Jangan ragu untuk terlibat, berinovasi, dan kolaborasi. Setiap langkah kecil bisa membawa dampak yang lebih besar. Sebelum kita tutup, jangan lupa untuk share episode ini ke teman-teman kalian. Kita ingin semakin banyak orang tahu tentang pentingnya peran Gen Z dalam pendidikan. Terima kasih sudah menyaksikan talk show ini. Semoga kita bisa terus berkontribusi untuk Indonesia Emas 2045. Sampai jumpa di episode ini dan terima kasih.